Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Razi Hakim Mutahari. Kali ini kita akan melakukan praktikum berkaitan dengan sifat kualitatif larutan, yaitu tekanan osmosis. Penasaran? Simak terus video berikut ini. Bahan yang diperlukan yaitu air, wortel, 3 sendok makan garam, dan 3 sendok makan gula. Untuk alatnya ada 3 gelas ukur atau wadah, sendok, dan pisau. Potong wortel menjadi berbentuk dadu sama besar sebanyak 3 buah. Masukkan 3 sendok makan garam ke wadah yang telah diberi label larutan garam. Kemudian, masukkan 3 sendok makan gula ke wadah yang telah diberi label larutan gula. Tuangkan 200 ml air ke semua wadah. Aduk campuran hingga garam dan gula larut dalam air, sehingga terbentuk larutan garam dan larutan gula. Masukkan wortel yang telah dipotong ke setiap wadah. Terlihat bahwa wortel mengambang di larutan gula dan larutan garam, tetapi tenggelam di pelarut air murni. Setelah 24 jam, terlihat bahwa wortel tenggelam di larutan garam dan pelarut air murni. Sedangkan pada larutan gula, wortel tetap mengambang. Kemudian, mari kita cek kondisi wortel pada setiap larutan. Di pelarut air murni, bentuk dan tekstur wortel tidak berubah. Dan jika dipotong, wortel tetap keras. Di larutan garam, ukuran wortel sedikit lebih kecil. Dan jika dipotong serta ditekan, wortel lebih lunak. Di larutan gula, ukuran wortel juga sedikit lebih kecil. Dan jika dipotong serta ditekan, wortel juga lunak. Pertama yang akan kita bahas adalah mengapungnya wortel di larutan gula dan larutan garam. Di pelarut air murni, massa jenis wortel lebih besar daripada massa jenis air murni, sehingga wortel tenggelam. Nah, jika air murni ditambahkan gula dan garam dengan massa tertentu, maka massa jenis larutan akan bertambah. Hal ini menyebabkan massa jenis larutan gula dan garam lebih besar daripada massa jenis wortel, sehingga wortel bisa mengapung. Kemudian pelunakan dan mengecilnya wortel di larutan garam dan gula. Pada larutan gula dan garam, konsentrasi larutan lebih besar daripada konsentrasi di dalam wortel. Hal itu akan mengakibatkan terjadinya peristiwa osmosis, di mana zat dalam wortel akan keluar untuk menyeimbangkan konsentrasi antara larutan dan wortel. Nah, terjadinya osmosis itu menyebabkan wortel menjadi mengkerut dan volumenya mengecil.
Nah, perlu diperhatikan lagi, setelah 24 jam, ternyata wortel dalam larutan garam tenggelam, sedangkan pada larutan gula tidak tenggelam. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, jadi peristiwa osmosis menyebabkan volume wortel mengecil. Kemudian, volume wortel yang mengecil menyebabkan massa jenis wortel bertambah. Sehingga massa jenis wortel akan menjadi lebih besar daripada massa jenis larutan garam. Hal ini mengakibatkan wortel tenggelam pada larutan garam. Lalu, mengapa ya hal ini tidak terjadi pada larutan gula? Ya, perlu diketahui bahwa pada tekanan osmosis larutan elektrolit, yaitu larutan garam, lebih besar daripada tekanan osmosis larutan non-elektrolit, yaitu larutan gula. Hal itu menyebabkan peristiwa osmosis pada larutan garam lebih besar daripada larutan gula. Nah, maka volume wortel pada larutan gula lebih besar daripada volume wortel pada larutan garam. Sehingga massa jenis wortel pada larutan gula tidak bertambah begitu banyak, maka wortel tetap mengapung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.